Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hendrian Yare selaku dosen mata kuliah Manajemen Audit. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ida Ayu Lestari dengan NIM 2019 01 02 010. Saya ingin mempresentasikan materi mata kuliah Manajemen Audit sesi 3, yaitu jenis-jenis manajemen audit. Pengertian manajemen audit. Menurut R.A. Supriyono tahun 1990 memberikan definisi audit manajemen sebagai berikut. Audit manajemen sebagai suatu proses pemeriksaan secara sistematik yang dilaksanakan oleh pemeriksa independen untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif atas prosedur dan kegiatan-kegiatan manajemen, serta mengkomunikasikan hasil pemeriksaannya kepada atasan manajer yang diperiksa dan disertai dengan bukti dan suatu rekomendasi kemungkinan tindakan koreksi. Kemudian menurut Siagian tahun 2001 mendefinisikan audit manajemen sebagai suatu bentuk pemeriksaan yang bertujuan untuk meneliti dan menilai kinerja perusahaan yang disoroti dari sudut pandang peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja dalam berbagai komponen. Selanjutnya, tujuan manajemen audit. Dalam memeriksa manajemen menurut ICPA yang dikutip oleh Amin Wijaja Tunggal dikatakan bahwa tujuan dari pelaksanaan manajemen audit adalah sebagai berikut. Tujuan pelaksanaan manajemen audit adalah untuk memeriksa dan menilai operasi perusahaan serta prosedur pelaksanaannya. Juga menyangkut pemberian informasi kepada manajemen tentang masalah-masalah operasi yang diperlukan untuk melakukan koreksi dalam peningkatan penghematan dan produktivitas. Kemudian manfaat manajemen audit. Yang pertama, mengevaluasi tujuan, kebijakan, sasaran, peraturan, dan prosedur dari struktur organisasi yang belum ditentukan sebelumnya. Yang kedua, mengevaluasi kriteria pengukuran pencapaian tujuan organisasi dan penilaian prestasi manajemen. Yang ketiga, secara independen dan objektif menilai prestasi individual dan kegiatan unit organisasi tertentu. Yang keempat, menilai efisiensi, efektivitas, dan kehematan sistem perencanaan dan pengendalian manajemen. Yang kelima, menemukan atau mengidentifikasi masalah organisasi yang timbul dan jika mungkin menentukan penyebabnya. Kemudian yang keenam, menilai atau meyakini reliabilitas dan manfaat berbagai laporan pengendalian manajemen. Jenis-jenis manajemen audit. Menurut Amin Wijaya Tunggal, terdapat 3 jenis manajemen audit, yaitu yang pertama audit fungsional, yang kedua audit organisasi, yang ketiga penugasan khusus. Audit fungsional adalah audit yang berhubungan dengan satu atau lebih fungsi-fungsi dalam suatu organisasi. Misalnya tentang efisiensi dan efektivitas dari fungsi pengizin dari suatu divisi atau perusahaan secara keseluruhan. Kemudian audit organisasi ialah pemeriksaan yang menekankan kepada seberapa efisien dan efektif masing-masing fungsi dalam organisasi, departemen, cabang, atau subsidiari berinteraksi. Kemudian yang ketiga, penugasan khusus, yaitu audit yang timbul atas permintaan manajemen. Misalnya, untuk memeriksa penyebab tidak efektifnya sistem IT, menginvestigasi kemungkinan fraud di suatu divisi, dan memberikan rekomendasi untuk mengurangi biaya produksi. Sedangkan menurut Sayle tahun 1988 dalam bukunya halaman 21, manajemen audit dikelompokkan menjadi 3 jenis sesuai dengan keragaman departemen mereka dan ruang lingkup sebagai berikut. Yang pertama, internal audit. Manajemen audit ini dapat dilakukan oleh perusahaan atau departemen yang bersangkutan dengan sistem-sistem, prosedur-prosedur, atau fasilitas-fasilitas. Internal audit merupakan teknik di mana manajemen dapat merasakan masalah mereka sendiri dan menilai kinerja organisasi, kebutuhan, titik kekuatan, dan kelemahannya. External audit. Manajemen audit ini dikerjakan untuk menilai status kontrak atau perjanjian yang
dibuat perusahaan pemasok atau subpemasok untuk menentukan keadaan perusahaan atas barang yang akan diterima sesuai dengan yang dibayarkannya. Selanjutnya, extrinsic audit. Manajemen audit ini dilakukan oleh pelanggan atau badan-badan yang berkaitan dengan peraturan atau suatu agen inspeksi. Audit ini meliputi pelanggan dari perusahaan-perusahaan pemasok dan subpemasok. Selanjutnya, pihak-pihak yang biasanya melakukan manajemen audit. Yang pertama ada internal auditor. Apabila perusahaan memiliki komite audit sendiri, maka biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas tersebut lebih kecil dibanding dengan menggunakan jasa pihak lain. Internal auditor yang bekerja untuk perusahaan tertentu tentunya akan berusaha mengembangkan kemampuannya dalam rangka kemajuan perusahaan tersebut. Yang kedua, akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah dapat juga diminta untuk melakukan pemeriksaan manajemen. Mereka biasanya memberi perhatian kedua-duanya, baik audit keuangan dan audit manajemen. Kemudian yang ketiga, akuntan publik. Perusahaan juga bisa menunjuk sebuah kantor akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan manajemen. Biasanya penugasan ini terjadi hanya kalau perusahaan tidak mempunyai staf internal audit atau staf internal audit kurang keahlian dalam area tertentu. Sebagai contoh, suatu perusahaan meminta kantor akuntan menilai efisiensi dan efektivitas dari sistem komputer. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.